Kasus berikutnya pemirsa, kabar terbaru dari tewasnya seorang pekerja rumah tangga remaja yang berusia 15 tahun yang terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, di mana Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah amankan 2 orang penyalur PRT berinisial U dan Y. Nah, keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana pekerjaan atau mempekerjakan anak di bawah umur. Tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bergerak cepat mengusut tuntas kasus tewasnya remaja berinisial D yang jatuh dari lantai 4 sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai indekos. Pada Sabtu dini hari, polisi berhasil menangkap 2 penyalur PRT berinisial U dan Y di 2 lokasi berbeda, yakni di Brebes, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat. Ya, korban D pemirsa berusia 15 tahun meninggal dunia di lokasi. Sementara satu korban lainnya berinisial R yang berusia 30 tahun mengalami patah tulang di bagian kaki, tangan, dan juga pinggang. Polisi saat ini tengah mendalami mekanisme penjaluran hingga korban yang masih berusia 15 tahun bisa dipekerjakan. Penanganan kasus ini pun akan dikoordinasikan dengan unit perlindungan perempuan dan anak, mengingat adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang dan mempekerjakan anak di bawah umur. Sementara itu, penyalur berinisial U yang mengelola korban D memberikan pembelaan saat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. U mengaku tidak mengetahui jika korban kembali bekerja di rumah majikan setelah sempat pulang ke kampung halaman. Korban yang meninggal dunia, yang lompat dari lantai 4 itu masih berumur 15 tahun. Berdasarkan dari pemeriksaan dari Sat TPA di backup oleh Satreskrim, jadi korban ini adalah PRT yang dipekerjakan melalui agen, yang agennya itu berada di Brebes dan di Cirebon. Kami dari Satreskrim dan Sat PPA mengambil atau memeriksa penyalurnya, dan saat ini sudah kita amankan dan sedang diperiksa oleh Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Bos bilang katanya udah nggak apa-apa, sebenarnya udah pulang, itu posisinya udah pulang. Ya nggak betah, udah pulang, terus dia berangkat sendiri, jadi tanpa pengaduan saya sih, Bu. Ada sempat curhat-curhat nggak? Sempat curhat nggak? Kalau curhat sih cuma curhat selama seminggu itu nggak pernah. Terus saya bilang ke Pak Adril, dipulangin lah Pak, saya juga nggak dapat apa-apa. Terus udah nggak ada kabar. Terus tahu-tahu udah pulang, katanya udah 2 kali pulang. Kenapa kok udah pulang, kok kamu balik lagi? Saya sih sudah aman. Sebenarnya kalau udah pulang udah nggak usah balik lagi. Katanya udah masih pengen kerja kayak gitu. Saya ditelepon sama Pak majikannya, itu si Diva katanya lompat dari lantai 4. Kenapa? Setahu saya Diva bukannya udah pulang. Ya, pemirsa, untuk mengupdate informasi terbaru dari kasus kaburnya pekerja rumah tangga dan menyebabkan salah satu nyawa korban melayang. Ini sudah ada jurnalis Berita 1 Hidayat Azriel yang siap untuk melaporkan secara langsung. Ya, selamat siang Azriel. Ya, dari informasi yang Anda dapatkan, ini seperti apa? Apakah ada fakta baru terkait dengan kasus ini? Ya, baik, selamat siang Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini untuk pengungkapan kasus terkait lompatnya pembantu rumah tangga di kawasan BNI di sebuah rumah kos ini, memang hingga saat ini pihak kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih mendalami kasus ini begitu, dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, dan hari ini juga pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan terhadap ketua RT setempat dan juga saksi yang memang pertama kali melihat jatuhnya kedua pembantu rumah tangga ini. Dan selain RT dan juga tetangga dari rumah kos di kawasan Ben Hill ini, pihak kepolisian juga memang masih terus memeriksa 2 agen penyalur pembantu rumah tangga yang memang sudah dilakukan pemeriksaan pada malam tadi begitu, yang dimana dijemput di kawasan Brebes, Jawa Tengah, dan juga Cirebon. Demikian, Ando.
Baik, Dayat, apakah kemudian juga Anda mendapatkan informasi pihak kepolisian apakah sudah juga memeriksa jasad korban begitu yang kita ketahui yang berusia 15 tahun ini kan meninggal dunia. Apakah kemudian juga ada tanda-tanda kekerasan maupun juga dari korban yang selamat begitu ditemukankah tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan juga sudah berapa lama sebetulnya mereka bekerja di rumah itu? Ya, baik Anissa, untuk terkait korban yang meninggal begitu yang berinisial D ini memang sudah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang di mana kabarnya pada tengah malam tadi dibawa ke kampung halaman begitu. Namun untuk korban yang selamat hingga saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo begitu, dan dari kami sendiri memang masih belum mengetahui apa penyebab dari lompatnya kedua PRT ini begitu, karena memang masih belum bisa dimintai keterangan untuk korban yang memang selamat begitu, Anissa. Ya, baik. Lalu sebetulnya kalau terkait dengan warga di sekitar, ini apakah Anda mendapatkan informasi dari warga sekitar terkait dengan kejadian ini? Apa penyebabnya dan apakah ada warga sekitar juga atau tetangga begitu ya yang sesama mungkin pekerja rumah tangga begitu ya, mungkin mereka saling curhat begitu untuk menceritakan, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan hal itu dari para warga sekitar? Iya, baik Ando, terkait dari keterangan warga sekitar memang tadi kami sempat berbincang kepada salah satu tetangga dari rumah kos yang berada di Ben Hill ini begitu. Memang untuk majikan dari kedua PRT ini memang agak sedikit tertutup begitu, mereka hanya bertemu saat akan keluar bekerja ataupun mengantar anak sekolah begitu. Dan untuk pembantu rumah tangga memang yang berada di rumah kos ini yang memang masih baru bekerja, yang selamat ini memang baru bekerja sekitar 1 tahun begitu. Dan untuk terkait berganti atau keluar masuknya pembantu rumah tangga di rumah kos ini memang warga tidak begitu mengetahui pasti begitu apa penyebab yang menjadi tidak betahnya para pembantu di rumah kos tersebut begitu, Ando. Oke, baik. Para pembantu ini baru bekerja selama 1 tahun. Tapi terakhir, Hidayat Azril, kalau pantauan Anda di sana, apakah kemudian juga masih ada aktivitas yang dilakukankah di rumah ini, di TKP begitu, mengingat apakah juga ada keluarga dari pihak pelaku yang kemudian juga bisa digali begitu ya keterangannya. Sampai dengan saat ini aktivitas yang terpantau seperti apa, Hidayat? Iya, Anissa, untuk aktivitas di rumah kos ini sendiri memang aktivitas seperti biasanya begitu, yang memang yang tadi sempat kami lihat memang ada beberapa dari penghuni kos yang keluar masuk dari rumah kos ini begitu, dan memang untuk di kawasan rumah kos ini memang agak sedikit sepi begitu, karena memang jalan ini adalah jalan buntu dan hanya ada beberapa warga yang tinggal di belakang rumah kos yang di mana lompatnya pembantu rumah tangga. Demikian, Anissa. Baik, kita berharap begitu ya dengan peristiwa melompatnya ada 2 pekerja rumah tangga begitu ya yang melompat dari rumah indekos ini. Kita berharap bahwa pihak kepolisian bisa mengusut tuntas terkait dengan kasus ini sehingga benar-benar akar dari permasalahan ini bisa terbuka begitu ya, sehingga benar-benar ada tindakan sehingga tidak terjadi kejadian seperti tadi begitu ya, Anissa, dan banyak pekerja rumah tangga juga bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Hidayat Azril atas laporan Anda. Kami terus akan menantikan update atau informasi terkini dari Anda terkait dengan hal ini. Selamat bertugas kembali.